Selamat malam teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel Maximus Masukian. Malam hari ini perdana di tempat ini kita akan melakukan bincang inspiratif ya, bersama dengan Bang Geril Hayon. Ya. Selamat malam. Kenal tidak nih? Kalau belum kenal berarti tidak gaul di Flores Timur ini. Oke, Bang Geril apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Oke, teman-teman sekalian, ini sosok yang hebat sekali, sosok yang luar biasa. Saya kenal Bang Geril itu waktu saya masih kuliah itu. Ya, Masih ingat? masih. Di mana coba? Paket Pamaksi dengan teman-teman kegiatan mahasiswa ya, semacam KKBM ya kalau tidak salah. Tempatnya di Semansa ya, Aula SMA Negeri 1 Larantuka, ada berbagai macam perlombaan yang mana waktu saya mengajar di SMA PGRI dan saya dengan siswa ikut dalam kegiatan-kegiatan itu. Woi, masih ingat? Masih. Iya, gitu Amber ya. Jadi saya urus organisasi, terlibat dalam kegiatan itu sudah dari mahasiswa. Baik Bang, saya bangga sekali sebenarnya ya, kembali ke Larantuka dan kita terhubung, terkomunikasi dan saling berkenalan. Malam hari ini sebenarnya saya ingin publik tahu lah soal sepak terjang Bang Geril di dunia sepak bola, tapi terlebih soal inspirasi lahirnya gagasan Gala Siswa PGRI Cup. Ya, jadi sebagai ketua PGRI Kabupaten Flores Timur bersama dengan teman-teman sekalian tentu bangga sekali. Nah, Bang Geril untuk Gala Siswa PGRI Cup ini sebelum menyampaikan ke kami waktu itu secara lembaga, yang terlintas di pikiran itu apa Bang? Jadi awalnya itu kita biasa melakukan kompetisi sepak bola untuk jenjang usia ya, jenjang usia usia 12, 14, 16 tahun, tetapi bukan antar sekolah. Itu diselenggarakan di mana gitu? Kita laksanakan di Larantuka. Maksudnya kayak komunitas atau lembaga atau kelompok gitu? Jadi kita bergabung dalam komunitas pertama itu Maskibol, Masyarakat Gila Bola. Oh, ada lagi gitu Maskibol, ya? namanya Maskibol. Di Kupang, Maskibol itu sangat aktif. Ya, di antaranya Pak David Hubertus, pemilik Hotel Kristal, itu juga ketua kami. Terus kita juga bergabung dalam POSPI, Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia, yang mana waktu itu saya pertama mendirikan sekolah sepak bola di Flores Timur secara resmi pada tahun 2016. Kemudian kita mengikuti event kompetisi sampai ke tingkat provinsi. Saya berkenalan dengan teman-teman Maskibol, Masyarakat Gila Bola yang ada di Kupang, di provinsi. Di antaranya wartawan senior Pak Sipri Seko, wartawan Pos Kupang senior ya, olahraga. Kemudian komunikasi berlanjut terus sampai akhirnya kita bisa menyelenggarakan sendiri Menpora Cup untuk tingkat rayon 3 kabupaten ya, Sika, Flores Timur dan Lembata. Kita buatnya di Larantuka. Itu 2017, 2018 dan 2019. Kemudian setelah itu Menpora Cup itu berhenti karena Covid. Betul ya. Lalu muncul pada tahun 2019 itu Gala Siswa Nasional. Waktu 2019 Gala Siswa Nasional muncul, kita plotting disampaikan, juknisnya disampaikan oleh kementerian. Kita terima, tetapi karena satu dan lain hal dinas kita tidak bisa melaksanakan, dinas terkait tidak bisa. Akhirnya kita tidak bisa melaksanakan Gala Siswa. Dan kemudian yang berangkat ke tingkat nasional itu untuk NTT itu dari kabupaten lain, bukan Flores Timur. Itu 2019. 2019, 2020. Nah, di 2021 itu kebetulan anak saya bersama gurunya di SMP Negeri 1 Larantuka melakukan seleksi untuk Gala Siswa. Bang Geril punya anak, namanya? Anak saya Femas Hayon. Femas Hayon. Ya, yang sekarang kapten SMP N1 Larantuka. Iya, oke, siap. Nah, dia yang dengan temannya Rosi, pemain nomor 12 itu kebetulan nomor kedua juga anak didik saya di SSB Putra Mandiri Larantuka. Dan sudah menjuarai beberapa turnamen sampai ke tingkat provinsi. Yang kedua lolos ke tingkat nasional lewat perjuangan itu lolos ke tingkat nasional.
ini yang kemudian memunculkan ide di kepala saya bahwa kenapa kita tidak bikin kompetisi untuk tingkat SMP. Itu lahirnya Ya. gagasan awal dari situ ya. Ya. Selain itu sudah lama sekali tidak ada kompetisi sepak bola untuk tingkat SMP. Saya sendiri pernah mengikuti kompetisi tingkat SMP tahun 95. Itu saya SMP Santo Gabriel, kami final dengan SMP Santo Yusuf. Saya ingin momen ini bisa diulang kembali dan bisa dirasakan oleh anak-anak Seusianya ya. Iya. Baik, teman-teman sekalian, jadi Bang Geril ini Sekretaris Bidang Seni, Olahraga dan Budaya PGRI Kabupaten Flores Timur. Memang di tahun pertama kita tidak sama-sama di PGRI, tapi saya melihat semangat yang luar biasa sehingga ya ada pergeseran di tahun kedua, dan terima kasih banyak ide itu kemudian bisa menginspirasi banyak orang saat ini. Bang, Gala Siswa PGRI Cup ini ya euforianya cukup tinggi, ada banyak respon positif yang kita dapatkan di masyarakat. Nah, untuk anak-anak, Bang Geril sendiri melihat akan seperti apa mereka ke depannya kalau terlibat di dalam Gala Siswa ini? Ya. Baik, jadi sebenarnya tujuan utama olahraga pada umumnya, khususnya sepak bola ya, tujuan utama itu bukan hanya mereka menjadi seorang pemain sepak bola yang handal, ya, bukan hanya itu, tapi tujuan utama yang paling utama adalah bagaimana anak-anak karakternya dibentuk sebagai seorang anak muda remaja yang memiliki karakter positif ya, yang bisa didapatkan dalam sepak bola. Jadi di situ kita ditanamkan, diajarkan, dilatih beberapa karakter positif ya, seperti tanggung jawab, disiplin, respect terhadap sesama ya, lawan, wasit, penonton, empati terhadap lawan, lalu jujur, semangat juang tinggi, pantang menyerah. Itu justru nilai-nilai yang ditanamkan dalam sepak bola. Itu yang paling utama dulu. Soal nanti apakah mereka bisa menjadi pemain besar, entah itu pemain tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, ataupun pemain profesional, itu kemudian. Tapi bahwa sepak bola mengajarkan nilai-nilai hidup yang positif ini, itu menjadi tujuan utama kita. Keren. Oke, Bang Geril, ada satu lagi pertanyaan ini. Saya mengamati sejauh ini teman-teman yang mengurus Gala Siswa PGRI Cup ini saya nilai sangat profesional, solid. Itu pertemanan jejaring itu terbentuk tuh ceritanya bagaimana? Ya, jadi baik Pak Tua, jadi memang tim kami itu sebagian besar terdiri dari teman-teman atau orang-orang yang memang sudah sekian tahun mengurus sepak bola, terutama sepak bola usia anak-anak dan usia muda. Kami sudah sangat-sangat lama bersama, dan kami memang punya mimpi, punya cita-cita, punya semacam tujuan yang sama, bahwa harus ada banyak kompetisi usia muda yang kita buat di Flores Timur. Kami semua ini mantan pemain sepak bola. Kami tahu betul kebahagiaan yang dirasakan saat kita bermain sepak bola. Nah, rasa itu yang kemudian mengikat kami untuk dapat bersama-sama dengan cara apapun bekerja bersama, mengorbankan banyak hal untuk melaksanakan kompetisi yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang bagi anak-anak yang mencintai sepak bola. Prinsip kami, sepak bola itu cinta, sepak bola itu panggilan jiwa, sepak bola itu passion, orang bilang. Bahkan kalau kami tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sepak bola, justru kami malah sepertinya ada yang kurang pas. Jadi ketika diminta untuk menyelenggarakan sebuah turnamen, itu kami pasti jawabannya siap. Dan kami suka tantangan, kami semua rata-rata suka tantangan melakukan kegiatan kompetisi sepak bola tanpa dana yang besar. Kami suka sekali tantangan itu. Nah, kami sering buat itu karena kami rasa bahwa ketika kita bisa buat kompetisi dengan dana yang sangat terbatas, tapi kemudian hasilnya maksimal, itu luar biasa kebahagiaan. Di sini kami sangat-sangat beruntung ketemu dengan PGRI.
Iya, iya. Tentang PGRI Jadi yang kita mana punya kegiatan yang sama. iya, yang mana teman-teman pengurus di PGRI ini kan sangat-sangat mendukung ya, sangat support 100%. Ya, ketika ada kesulitan kita sampaikan langsung solusinya ada. Bahkan Pak Ketua dan teman-teman itu kan selalu ada bersama kami gitu. Kami jarang menemukan figur-figur yang bisa mendukung seperti ini total. Sehingga kami akhirnya termotivasi untuk bekerja dengan total. Nah, sehingga tidak mengecewakan teman-teman pengurus di PGRI dan juga tidak mengecewakan peserta didik yang berkompetisi di Gala Siswa ini. Keren. Pelaksanaan Gala Siswa PGRI Cup ini di 3 titik nih Bang. Di daratan Larantuka, di Adonara, dan di Solo. Itu Bang, mereka punya tim di 3 tempat ini ada semua ya? Komunikasinya bagaimana? Lalu ini kan kegiatan yang melibatkan sekolah-sekolah, terhubung dengan sekolah. Kan saya hitung waktu itu begitu cepat itu. Rapat perdana pembentukan panitia, tim di zona diutus ke masing-masing tempat, sudah tiba-tiba sudah ketemu kepala desa, lalu muncul begini sudah 40-an tim yang akan ikut. Itu ada strategi khusus atau bagaimana itu ya? Baik Pak Ketua, jadi memang kekuatan sepak bola itu sangat besar Pak Ketua. Kekuatan sepak bola itu sangat besar. Ketika kita bicara soal sepak bola, akan ada banyak orang yang bergerak di situ. Itu bedanya dengan cabang olahraga yang lain, sangat-sangat beda. Jadi ketika kita bilang akan ada Gala Siswa di 3 titik, itu ada sekian banyak orang energinya itu muncul Pak Ketua. Ketika kita coba menghubungi teman-teman di Adonara, di Solo, 1-2 orang, itu mereka langsung responnya positif. Ya, ayo kita buat, kenapa tidak gitu. Nah, mereka kemudian menjaring lagi teman-teman yang lain yang saya tahu bahwa mereka juga semua itu sangat-sangat mencintai sepak bola gitu. Nah, akhirnya tim di tiap-tiap titik itu dibentuk. Nah, ketika informasi ini dipublikasikan, nah semua sekolah ini kan kita tahu punya kerinduan. Ya. Anak-anak punya kerinduan bermain, ruang itu kan sangat jarang. Ketika kita buka seluas-luasnya, nah disitulah animonya sangat-sangat tinggi. Kemarin kalau kita tidak bertabrakan dengan puasa ya, mungkin lebih banyak lagi itu. Iya, terlebih di wilayah Solo. Iya, akan lebih banyak lagi. Tapi bahwa dengan 40 tim lebih, di atas 40 itu sudah sangat luar biasa. Dan mereka sangat antusias karena kita bisa buat di 3 zona. Kalau kita buat terpusat di Larantuka akan sangat sulit bagi teman-teman yang di sana. Jadi saya selalu bilang sepak bola itu menembus batas. Batas antar daerah, batas suku, batas kampung, desa. Sepak bola itu menembus batas. Sepak bola itu bersahabat. Jadi dalam sepak bola semua perbedaan itu kita lepaskan. Di situ kita menjadi sama. Kita semua disatukan di sepak bola itu. Keren. Karena tim dari Kota Larantuka, dari wilayah Titihena, wilayah Bulan Gitan, wilayah Tanjung Bunga, wilayah Mandiri, Lowolema, lalu kemudian di Adonara dan Solo. Dari tim yang bermain ini, apa yang bisa disampaikan dari ya permainan mereka? Apakah progresnya bagus? Ada peningkatan di wilayah-wilayah tertentu? Atau misalnya ada yang membuat kaget? Oh, ini biasanya tidak muncul kalau di bola kaki, tetapi luar biasa ini. Apa yang Bang tangkap dari Gala Siswa ini soal tim gitu? Baik betul. Jadi di beberapa sekolah ya, beberapa SMP yang timnya cukup bagus, itu sebenarnya kita sudah prediksi. Karena memang di tim itu terdapat pemain-pemain yang selama ini dilatih dan dibina di sebuah sekolah sepak bola dan selalu mengikuti kompetisi. Saya kasih contoh ya Pak. Pertama kita ambil ya Spensa Larantuka ya, SP1. Itu kan pemainnya itu kan semua bergabung di SSB gitu. Ada 8 pemain SSB Putra Mandiri. Kebetulan tuh SSB saya. Ada 3 pemain yang mana satu itu Bintang Timur, satu Ampos, dan satu itu Tubo. Nah, mereka ini sudah sering berkompetisi sejak usia 12 tahun. Kemudian Santisima dan Bulan Gitan. Di sana ada kekuatan SSB Sesado. Oke. Mereka pernah menjuarai Danon Cup tahun 2018 ya, Danon Cup itu U12, dan mereka mewakili Pulau Timur bermain di Kupang tingkat provinsi.
Nah itu ada 13 pemain yang di Pulau Gitang dan 6 pemain yang di Satu Sima, dan itu kelihatan, sehingga yang muncul di daratan itu ya 3 sekolah ini yang muncul. Nah untuk Daratan Adunara, di sana ada kekuatan SMPN 2 Adunara Timur Tihama dan MTSN ya, kemudian 1912. Nah kalau kita lihat peta kekuatan ini ya, kalau MTSN satu Kloting di Lamahala itu kita tahu bahwa ada Persebaya di sana ya, yang sangat-sangat aktif, sangat-sangat giat membina sepak bola usia anak-anak dan usia muda. Nah, mereka sebagian besar ada di Persebaya. Yang cukup saya kaget itu Adunara Timur di Tihama ya. Oh, SMP 2 Adunara Timur SMP 2 itu. Nah, mereka kan di Tihama. Cuman meskipun mereka mungkin tidak terlalu muncul, tetapi kemarin saya lihat U15 mereka itu nampak di Pamri ya, ada yang di Pamri dan yang lain-lain, ada yang di, kalau tidak salah ya klub-klub besar lainnya yang ada di Tihama itu. Nah, yang saya lihat itu permainan yang sangat-sangat ya, sangat-sangat baik itu ada di SMPN 2 Adunara Timur itu. Kekuatan mereka cukup merata, dari belakang sampai depan cukup merata. Lalu pola permainan juga sudah jalan seperti pemain-pemain usia dewasa gitu. Yang saya lihat SMP Negeri 1 Larantuka yang mengalami progresnya tidak nampak, bahkan mengalami penurunan permainan. Ya, ini yang harus kemudian dievaluasi oleh pelatih. Sejauh ini untuk Gala Siswa PGRI Cup aman saja ya, terkendali dengan baik. Kerjasama dengan pemerintah desa di Wailolo itu juga berlangsung baik ya. Ada apa ya, imajinasi atau mimpi-mimpi ke depan seperti apa? Ya, paling dekat tahun depan untuk Gala Siswa PGRI Cup supaya menjadi konsumsi kita bersama, mungkin persiapan akan lebih matang gitu. Jadi tahun depan yang jelas Gala Siswa tetap bergulir. Gala Siswa tetap bergulir. Kita berharap untuk tingkat nasional Gala Siswa tahun depan tidak dilakukan lagi secara online. Kita kembali ke offline sehingga nanti kompetisinya akan terjadi berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan ke tingkat nasional. Nah untuk tahun ini kan masih sistemnya online, yang mana nanti sekolah melakukan seleksi secara online, mau membuat video rekaman anak mempraktekkan materi teknik dasar sepak bola yang diberikan oleh pusat, lalu video itu dikirim, lalu menunggu keputusan apakah mereka lolos atau tidak. Nah untuk tahun depan kita berharap kalau siswa ini bisa dilakukan secara offline sampai ke tingkat nasional, sehingga kita langsung tahu pasti tim mana yang akan mewakili ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Nah di situ kan nanti misalnya juara Flores Timur bisa berhadapan dengan juara dari kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga persiapan ke nasional lebih mudah. Sehingga mereka bisa memperoleh awan baru, bisa mempelajari budaya baru dari daerah lain yang ada di NTT. Jadi tidak hanya di Flores Timur saja. Kita berharap tahun depan akan ada lebih banyak lagi SMP yang bisa terlibat dalam Gala Siswa ini, dan kemudian waktunya mungkin disesuaikan secara baik. Kemudian juga mungkin ya hadiahnya mungkin kita kalau bisa kita bisa naikkan hadiahnya. Betul. Dari tahap persiapan sampai pada pelaksanaan itu dari Bang Geril sendiri mendengar tidak bagaimana pengaturannya ini berjalan dengan baik, profesional, atau mungkin bahkan bisa menjadi contoh begitu untuk di turnamen-turnamen lain, atau seperti apa? Baik, jadi secara umum Gala Siswa ini berjalan dengan baik. Meskipun ada biasanya dalam kompetisi manapun pasti ada kekurangan, tapi kekurangan itu dapat diatasi, kemudian tidak menjadi kendala dalam perjalanan kompetisi ini. Yang paling saya rasa berkesan ya, Gala Siswa kali ini itu live streamingnya ada itu. Ya, dan itu tidak hanya satu orang itu. Di Adunara itu ada beberapa akun yang melakukan live bahkan streaming. SMK Negeri Ilebole ya. minta untuk ini. Kalau di sini Pak Laode. Ya, di sini Pak Laode itu
subscriber YouTube-nya itu dari 500 sekarang sudah di atas 1000. Jam tayang juga pasti meningkat signifikan. Kalau di Adonara itu Angger Kabelen, itu YouTube-nya juga saya suka itu. Supporter yang Pancamarga itu. Iya. Pancamarga itu walaupun timnya kalah tapi semangat supporternya itu tidak bisa dilawan. Iya. Itu Bang Geril ada kesan sendiri? untuk Pancamarga itu pertama kali saya membuka YouTube, ya, saya mengetik kalimat Galas. siswa, itu muncul video Rumah Rindu itu ya, Pancamarga. Iya. Saya lihat Rumah Rindu ini, apa ini sebenarnya Rumah Rindu? Kata ini sangat tertarik, tapi saya lihat kok pakai kostum bola gitu, kostum bolanya seperti Valencia, ya, klub Valencia di Spanyol di hitam putih. Saya lihat, saya nonton, waduh luar biasa itu, dia apa ya, membuat video perkenalan tim seperti Iya, awal-awal waktu itu. launching tim besar di dunia gitu, jadi ada videonya diperkenalkan pemain-pemainnya. Nah di sini ini bagus nih, ini suatu kreativitas, satu inovatif ya, hal-hal yang dimunculkan yang saya sangat terkesan dengan hal ini. Luar biasa. Bang Geril, kita sudah ngobrol panjang ya. Tapi saya mau dengar sedikit dan tentu publik juga ingin dengar ini. Bang Geril ini punya nafas di sepak bola, punya kecintaan sepak bola. Karena itu memang dari keluarga ada gen bapak yang dulu juga pemain bola, atau karena faktor lingkungan, atau di dunia sekolah, atau ceritanya seperti apa. Lalu saya tidak salah di tahun berapa itu saya lihat di Facebook karena kita berteman ya, itu sampai mengikuti kegiatan bola kaki ini di Malaysia. Mungkin bisa diceritakan masuk mengenal dunia bola itu sejak kapan, lalu di usia sekolah itu keterlibatan dengan tim mana, pernah main di mana, itu mungkin bisa diceritakan ke publik itu. Baik, jadi sebenarnya kecintaan sepak bola ini bahasa dari gen ya. Oh, gen ya. Nenek Kalau saya- gen tidak ada itu jangan memang ya, Pak Tobias. Jadi Tobias nenek, Surono itu, gen tidak ada itu. nenek saya itu dia seorang guru kepala ya. Dia pernah tugas di Adonara juga. Dan di tempat tugasnya dia selalu membentuk klub gitu, mendirikan sebuah klub. Di mana ini? Kalau di Solo itu di Ritabang, desa Ritabang, Solo Barat, dia bentuk klub. Klub itu berisi semua saudara-saudara sepupunya itu, kandung dan sepupu. Semuanya itu pemainnya itu marganya Hayam semua kan. Nah itu satu klub sendiri. Nah itu. Kemudian dia pindah di desa Ulu Blolong, dia bikin lagi klub di situ, Ulu Blolong Anak Sabah. Dia pindah ke Adonara itu kalau tidak salah di Hina mungkin, dia bikin lagi klub di sana. Itu sudah sangat lama ya. Kemudian perjalanan berikut, waktu saya kecil SD kelas 3 ya, itu Bang SD di mana? SD Perswiri. SD Perswiri. Itu bapak saya itu dia ketua Perseftim itu selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Jadi tahun berarti memang 88 sampai 94. Nah, ketika beliau ketua Perseftim ini kan beliau selalu di lapangan bola ya. Entah itu ada kompetisi, entah itu persiapan latihan, dia selalu ada di lapangan bola dan dia selalu membawa saya ke lapangan bola, menemani dia, dan saya tahu persis itu pemain Persib dari era ke era, dari zaman ke zaman itu karena beliau ini. Beliau juga sempat memperkuat Persib, tapi karena beliau ini seorang seminari dan kepahat ya, sehingga dia tidak bisa mengikuti event luar. Hanya memang dia pernah sesekali ke Persib, tetapi tidak bisa event keluar karena dia seminari. Jadi saya sangat mengenal beliau lewat sepak bola ini. Saya sangat mengenal sepak bola karena beliau ini, bapak saya. Selain Persib itu dia ketua Bintang Timur, klub Bintang Timur, dan membawa Bintang Timur juara beberapa kali kompetisi. Nah dari situ geng sepak bola itu memang ada sejak itu. Lalu saya punya impian mendirikan SSB. Akhirnya saya dirikan sekolah sepak sama bola. Bang Geril SMP-nya di mana? Saya SMP Santo Gabriel. Itu juga sudah Ya. tetap terlibat dalam dunia bola. Kalau SMP membawa SMP kami juara 2 antar SMP. Nah kami di final tadi saya cerita kalah adu penalti dengan SMP Santo Yusuf tahun 95. Saya salah satu eksekutor yang gagal menendang penalti waktu itu. Iya. Pelatih kami Pak Polus Tegang, mantan pemain Persib juga. Lalu ke SMA Suradikara sempat Bang menjadi kapten.
Suradikara. Ya, SMA Suradikara ND, sempat menjadi kapten Suradikara. Dan waktu itu zamannya kami tidak ada satu tim pun mampu mengalahkan kami, termasuk PSND yang juara tahun 99. Itu uji coba dengan Suradikara, kalah itu. Padahal mereka juara Eltari Cup tahun 1999. Sempat dipanggil untuk seleksi PSND, tetapi asrama ya, pater, bapak asrama tidak mengizinkan, sehingga akhirnya gagal memperkuat PSND di tahun itu. Kemudian waktu kuliah jadi kapten kampus ya di Suradikara juga menjadi kapten di kampus. UNY Jogja. Saya di proklamasi di Jogja. Proklamasi Jogja. Kemudian menjadi kapten kampus, mengikuti kompetisi-kompetisi antar mahasiswa, liga mahasiswa dan sebagainya. Lalu di sana juga memperkuat persib Jogja antar mahasiswa, pernah menjuarai beberapa event di sana bersama beberapa teman. Gitu. Kalau di sini aktifnya di Banjar 79 Mei. Banjir tuh sebenarnya. Tidak pernah juara Bintang Timur Cup, pernah juara 1, pernah jadi runner up. Terus yang mendirikan apa sekolah bola? Itu kita berdirikan tahun 2016. Saya bersama dengan Pak Didi Fernandes, mantan kepala sekolah SMKN Surakarta, dan Bapak Wendy Colin, ketua Jom Budi ya, klub Jom Budi. Ya, kami bertiga sebagai pendiri sekolah sepak bola itu. Nah, dan itu sampai sekarang masih jalan dan sudah menghasilkan banyak pemain untuk Persib. Bahkan ketika Persib juara Suratin Cup 2018-2019 yang mana kita jadi tuan rumah di lapangan Galarato itu ada 8 pemain itu jebolan SSB saya itu, termasuk kaptennya itu juga jebolan SSB utama. Kalau Bang terlibat di organisasi bola, apa saja itu? Kalau di organisasi sepak bola, ya, tentu saja di induk organisasi di ASKAP PSSI Timur sudah 2 periode ini ya, sudah 10 tahun ini terlibat di Komite Pengembangan Sepak Bola Usia Muda. Saya terlibat di situ, sedangkan di Bandung sebagai pelatih kepala. Terus tadi ditanya ke Malaysia itu, ya, jadi itu yang baik. Pelatih sepak bola itu kan harus berlisensi, punya lisensi. berlisensi Ya, ya. dan lisensi itu didapatkan lewat sebuah kegiatan khusus kepelatihan. Nah, untuk khusus kepelatihan tingkat nasional itu lisensi yang paling rendah untuk pelatih sepak bola itu lisensi D. Lisensi D itu lisensi D nasional. Itu saya mengambilnya tahun 2014 di Jogja. Kemudian pada tahun 2018 saya melanjutkan, 2019 saya melanjutkan lisensi C itu di Malaysia. C itu CAFC. Nah, CAFC ini memang agak sulit waktu itu. Kita dapatkan di Indonesia juga agak sulit. Nah, saya mencoba peruntungan keluar. Waktu itu saya punya teman di PSSI Pusat, juga pelatih salah satu klub top ya di Indonesia. Itu dia membuka jalan, membantu saya untuk memfasilitasi bagaimana bisa mendapatkan peluang, kesempatan mengambil lisensi itu. Jadi saya menghubungi PSSI Pusat, lalu dapat rekomendasi dari sekjennya Ratu Tisa waktu itu, sekjen PSSI Pusat. Lalu saya kemudian memenuhi persyaratan-persyaratannya. Akhirnya setelah kirim persyaratan, diseleksi administrasinya, saya lolos bersama 3 teman dari Indonesia. Satu dari Bandung, satu dari Jakarta, satu dari Aceh. Mereka 3 ini rata-rata pelatih profesional semua. Lalu kami berempat berangkat ke Kuala Lumpur. Nah, di sana kita mengikuti kegiatan ini selama 3 minggu. Yang mana penyampaian materi semua harus dalam bahasa Inggris. Jadi ujian juga dalam bahasa Inggris, teori dan praktik juga dalam bahasa Inggris. Penyampaian materi juga dalam bahasa Inggris karena pesertanya tidak hanya dari Indonesia, dari negara lain juga. Ada Korea, ada Cina, ada Malaysia, ada Singapura, ada, dan instrukturnya ada dari India juga. Jadi kita ya, mengikuti proses itu. Luar biasa. Oke, kita kembali ke galau siswa tadi dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Nanti untuk profil Bang Gary sendiri itu ada sesi 2, part 2. Oke. Final untuk merebutkan juara 1 bertemu tim dari SMP Negeri 1 Larantuka dan SMP Negeri 2 Adonara Timur yang ada di Bitihama.
kemarin saat semifinal saya sempat lihat di Facebook Bang Geril menulis mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan untuk final nanti ada perwakilan tim dari daratan lawan Tuka dan ada daratan dari Adanara, karena di Solo kan 8 besar waktu itu sudah out semua itu. Ya tidak memilih yang lawan Tuka atau Adanara, tapi mungkin pemetaan tim lah, kualitas bermain dari progres selama ini mungkin bisa ini lawan Tuka dulu mungkin. Baik, jadi SMP Negeri 1 Lawan Tuka ini pemainnya saya sangat-sangat mengenal ya, pemainnya, karena kebetulan ada 8 pemain itu kan anak asuh saya itu. Dari kiper, 3 backnya, 2 gelandang tengah, dan 2 penyerang itu kan anak-anak asuhan saya di SSB Putra Mandiri. Saya melihat performa SMP 1 Lawan Tuka ini menurun sejak 8 besar. Mereka menurun. Dan kemarin kemenangan yang mereka peroleh itu ya sedikit berbau keberuntungan ya. Yang dengan Yang di MTS semifinal, satu plus ya, 5 betul. itu Ya. gol yang diciptakan itu kan Kiper sudah ya hasil dari pegang. kesalahan ya pemain lawan yang bukan dibangun dari sebuah rancangan serangan yang baik begitu ya, bukan dibangun dari situ. Nah, kemudian mereka juga mengalami penurunan fisik itu, sepertinya kelelahan atau mungkin otot jenuh dan sebagainya. Jadi ini kalau pelatih tidak antisipasi hal ini, itu saya takutnya di final anti klimaks. Ada banyak tim itu ya grafiknya semangat itu, gitu terus loh. pada saat puncaknya anti klimaks. Jadi harusnya pada puncak itu ya di situ puncak perform pemain dan tim itu dia harus menjadi puncak pada saat pertandingan puncak. Jadi kalau final tim itu berhasil masuk final ya performanya itu puncaknya harus di final itu. Jangan puncaknya di semifinal atau di 8 besar. Nanti pas final mereka anti klimaks, jatuh mereka. Nah itu yang bahaya. Sedangkan Adanara Timur ya, SMP 2 saya melihat Itu alma mater saya itu. ya. Jadi saya melihat ini kemarin mereka tampil sangat-sangat bagus. Yes. Secara permainan, koordinasi antar ini berjalan dengan baik. Mereka punya kekuatan itu terutama ada pada 4 pemain belakang. 4 pemain belakang ini sangat-sangat bagus. Ya, mereka bermain rapi, sangat-sangat rapi, baik bertahan secara individu maupun secara kolektif. Di tengah juga rapi. Nah di depan mereka punya 1 pemain kunci andalan itu nomor 8 itu. Kanan luar itu. Ya, yang kemarin mencetak 2 gol dan 1 assist. Dia punya kecepatan, punya skill, punya insting membunuh, punya kemampuan teknik yang bagus, lalu punya fisik yang baik. Nah, ini kalau tidak diantisipasi oleh pelatih Spensa, ini bahaya, sangat bahaya pemain ini. Jadi pelatih Spensa harus pintar-pintar bagaimana mematikan nomor 8 ini. Sebenarnya sederhana cara mematikannya. Kita mematikan penyerang yang bagus, cukup kita mematikan sumber bolanya. Oh, sumber bolanya. Ya, ibaratnya air, kalau kita mematikan air kan kita tutup. Tidak ada aliran bola ke sana. Iya, selesai ya. Jadi kalau Bang ini kalau kita lanjut lagi gini. bahaya itu. Tapi saya yakin pelatih sudah tahu ya. Oh iya. Sendro pasti sudah tahu. Saya rencana besok menghadirkan 2 pelatih di sini juga. Oh, ya, iya. kita bikin seru-seru sedikit lah. Siap-siap Pak, ini Pak Jimmy yang Pak harus datang jauh-jauh. Iya. Oke, paling terakhir Bang, mungkin ada pesan untuk yang pertama peserta generasi muda Flores Timur yang terlibat dalam kelas PGK, para guru, kepala sekolah, masyarakat pada umumnya, juga mungkin pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyukseskan kelas siswa PGK ini. Jadi baik, mungkin yang pertama saya mewakili teman-teman Bantia ya, juga mungkin nanti ada bagian khususnya yang Pak Ketua sampaikan bahwa tentu kami tidak sempurna ya dalam pelaksanaan ini, pasti ada banyak hal yang mungkin dirasakan belum pas dan sebagainya. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kami berusaha yang terbaik dalam penyelenggaraan kelas siswa ini. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Tentu kepuasan itu tidak bisa didapatkan oleh semua orang, tetapi bahwa kita berusaha yang terbaik sehingga apa yang dihasilkan oleh kelas siswa ini benar-benar kita bisa bertanggung jawab secara moral kepada publik dan juga kepada teman-teman peserta, baik itu
guru, pemain maupun kepala sekolah. Kemudian harapan saya, pemerintah pertama ya, pemerintah daerah sebenarnya harus mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Olahraga itu menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan generasi muda. Ada banyak hal positif yang didapat dari olahraga dan ada banyak hal negatif yang bisa kita hindari jika kita berolahraga. Ya, apalagi dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu juga kita tidak boleh lupa ya. Bagaimana generasi ini mau maju kalau tubuhnya tidak sehat gitu. Kemudian untuk para kepala sekolah, berikan ruang sebesar-besarnya untuk siswa. Dana bos, dana komite Ya, jangan itu berikan ruang sebesar-besarnya kepada mereka, karena kita tidak menciptakan manusia yang hanya cerdas secara intelektual juga, tetapi ada keseimbangan antara otak dan psikomotorik. Nah, nanti karakternya akan dibentuk lewat psikomotorik itu. Jadi untuk apa kita menciptakan orang yang cerdas tetapi dia tidak punya sifat-sifat sosial yang baik, tidak punya karakter yang baik, kan hanya cerdas otak. Jadi ini ruang yang pas untuk mereka. Kemudian dengan galeri siswa ini kan teman-teman yang tidak bermain pun ada ruang kepada mereka yang kita berikan dengan menonton ya, dengan melompat-lompat, bernyanyi-nyanyi, itu mereka mengekspresikan perasaan mereka ya, itu juga kebahagiaan tersendiri itu bagi mereka, dan kita yang lihat juga ikut bahagia gitu. Jadi itu mungkin ya harapan kami sehingga galeri siswa kali depan, tahun depan bisa berjalan dengan lebih baik dan mendapat dukungan lebih banyak pihak. Ada harapan, terakhir, ada harapan kali ini kan semifinal 18 besar finalnya dilakukan nih. Dan kemarin di Nara juga saya sudah sampaikan karena aspirasinya begitu kuat. Ada harapan untuk final semifinal tahun depan itu untuk galeri siswa itu di Nara. Nah, sehingga teman-teman dari sini juga bisa nyebrang ke sana kan. Nah, gitu. Kita mungkin settingnya tahun depan itu home away kandang tandang. Jadi yang lain tukar ke sana dan mereka juga ke sini. Jadi home away kita pakai sistem kayak Liga Champion itu. Jadi home away. Jadi itu seru itu pasti. Pasti seru. Oke, terima kasih ya Bang sudah hadir di sini. Memang ruang ini sederhana, tapi kita ciptakan untuk itu. Bagaimana melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga kita jaga otak kita ini tetap sehat. Selama ini juga proses diskusi berjalan, tapi kadang tidak terarah. Jadi kita mau ciptakan lebih terarah dengan tema-tema yang variatif, dengan mengundang narasumber yang kompeten. Kali ini Bang Gary bercerita banyak tentang galeri siswa. Tapi mungkin nanti di part keduanya nanti itu lebih kepada bagaimana kecintaan terhadap dunia olahraga ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di sini, menjadi perdana di tempat ini tentunya. Dan pasti akan dikenang. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ngopi kita nanti di luar sih Bang. Siap. Oke, selamat malam untuk kita semua. Jumpa lagi di Maximus Market Masangkian channel dalam perbincangan inspiratif bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya.